Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Esa Firunia Putri dengan NIM 241068. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reaksi in situ pembentukan komposit biopolimer grafen untuk aplikasi antioksidan dan anti UV pada kosmetika. Dengan dosen pengaku Ibu Rohimatu Sofia, SSI MSI. Artikel pertama yaitu mengenai sintesis oksida dari arang tempurung kelapa untuk aplikasi antibakteri dan antioksida. GO adalah turunan grafen yang mudah disintesis dan memiliki fungsional oksigen hidrofilik, membuatnya stabil dalam air dan mudah dimodifikasi. GO memiliki potensi sebagai antioksidan dan antibakteri. Pendekatan green chemistry, GO disintesis dari biomasa arang tempurung kelapa yang merupakan sumber karbon melimpah, aman dan berkelanjutan. Tujuan dari artikel ini yakni menyintesis oksida grafena GO dari arang tempurung kelapa, mengkaji karakteristiknya sebagai nanopartikel, menguji aktivitasnya sebagai antibakteri. Untuk alat yang digunakan yakni PSA, FTIR, XRD, dan UV visible. Untuk bahannya arang tempurung kelapa, H2SO4 98%, KMFO4, H2O2 30%, HCI, KH2PO4, K2PO4, asam trikloroasetat, FeCl3, K3FeCl6, aquabias, asam askorbat air laut, dan larva udang Artemia salinale. Untuk metode penelitiannya, yang pertama yakni melakukan sintesis oksida grafena dari arang tempurung kelapa, di mana proses ini diawali dengan oksidasi arang menggunakan H2SO4 pekat dan KMFO4 dengan suhu di bawah 20 derajat Celcius selama 5 hari. Kemudian metode yang kedua, karakterisasi oksida grafena. Karakterisasi oksida grafena dilakukan menggunakan 4 metode utama, yaitu yang pertama UV visible dengan panjang gelombang 200 sampai 400 nanomikro, kemudian FTIR 460 sampai 4000 cm, dan PSA dan XRD 5 sampai 75 derajat. Kemudian uji aktivasi antibakteri. Uji aktivasi antibakteri GO dilakukan menggunakan metode difusi cakram terhadap S. aureus dan E. coli. Kemudian yang keempat yaitu uji aktivitas antioksidan, dilakukan dengan metode reduksi Ferri pada panjang gelombang 700 nanomikro. Hasil uji aktivitas antioksidan yakni GO mampu mereduksi Fe3+. Ada peningkatan absorbasi seiring kenaikan konsentrasi. Kemudian perbandingan dengan standar berupa asam askorbat, kemampuan antioksidan GO yang disintesis 50% lebih rendah dibandingkan standar. Nilai R2GO lebih rendah menunjukkan kekuatan mereduksi GO belum sebaik asam askorbat. Hasil uji aktivitas antibakteri dengan hasilnya yakni terbentuk zona bening 11 mm dan untuk E. coli terbentuk zona bening 5 mm. Kesimpulannya, GO berhasil menghambat pertumbuhan kedua bakteri. Kesimpulan dari artikel yang pertama yakni sintesis berhasil, di mana GO berhasil disintesis dari arang tempurung kelapa menggunakan modifikasi metode Hammers dengan rendemen 1,85%. Hasil sintesis memenuhi kriteria nanopartikel dengan ukuran 33,79 mm. GO menunjukkan kemampuan antioksidan dengan mereduksi Fe3+, namun kekuatannya 50% lebih rendah dibandingkan standar asam askorbat. Kemudian untuk potensi antibakteri, GO memiliki daya hambat terhadap S. aureus 11 mm dan E. coli 5 mm, tetapi aktivitasnya tergolong lemah. Untuk artikel yang kedua yakni formulasi dan uji in vitro nilai sun protection factor atau SPF krim dari cangkang telur ayam ras. Latar belakang dari artikel ini yang pertama, Indonesia menghasilkan kurang lebih 133,7
703 ton limbah cangkang telur per tahun. Limbah ini dapat dimanfaatkan, di mana komposisi cangkang telur mengandung 98% kalsium karbonat CaCO3. Kemudian untuk mekanisme tabir surya, CaCO3 bertindak sebagai physical blocker yang memantulkan sinar UV. Tujuannya dari alkitab tersebut yakni membuat formula krim tabir surya dengan serbu cangkang telur, melakukan evaluasi karakteristik dan stabilitas fisik krim, menentukan nilai SPF secara in vitro. Alat yang digunakan yakni ayakan MES 200, data mengacu, beker gas, labu, penanas air, pengadu elektrik, perangkat uji konduktivitas, pH meter, spektrofotometri, termometer, timbangan analitis, vial, dan viskometer. Untuk bahannya untuk hasil penelitian, untuk pemeriksaan fisik krim dibagi atas dua, yakni pemeriksaan tipe emulsi dan pemeriksaan fisik krim, di mana untuk hasil uji tipe emulsi daya tahan listrik, keterangannya MA atau tipe emulsinya minyak dalam air. Kemudian untuk hasil uji stabilitas fisik, organoleptis, putih tulang, dan berbau. Kemudian pH-nya 6, kemudian viskositasnya 23, 200, 24.800, 25.600. Kemudian untuk pengukuran nilai SPF-nya, sampel uji CT itu konsentrasi 7.500, nilai SPF-nya 8,129 kurang lebih 0,021 dengan proteksi ekstra. Kesimpulannya, yakni limbah cangkang telur ayam ras dengan komposisi utama 98% kalsium karbonat memiliki nilai proteksi UV ekstra pada konsentrasi 7.500 ppm dan 9.000 ppm. Demikian pula dalam persediaan krim F1 dan F2 memiliki juga proteksi ekstra sebagai tabir surya. Formula krim F1 dan F2 memiliki tipe emulsi MA dan stabilitas fisik krim memadai. Sebaiknya jika ini dilakukan uji lanjutan secara in vivo, konsentrasi cangkang telur yang digunakan perlu dinaikkan sehingga nilai SPF krim dapat meningkat. Sekian presentasi dari saya, mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noviga Putri Pujianti. Saya 241068 105. Di sini saya akan bertanya terkait presentasi bahannya dari CSA. Apa keunggulan dari GO yang berbasis limbah biomasa dibandingkan dengan bahan sintetis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maria di dalam perlindungan mahasiswa 25106801. Di sini saya ingin bertanya untuk mengapa cangkang telur ayam ras ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan aktif dari krim SPF ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari pertama ini 03010101 izin bertanya. Mekanisme apa yang menyebabkan oksida grafena memiliki aktivitas antioksidan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari Novika. Apa keunggulan oksida grafena berbasis limbah biomasa dibandingkan dengan bahan sintesis? Jawabannya yakni keunggulannya adalah bahan baku yang melimpah, biaya rendah, kemudian ramah lingkungan, serta dapat mengurangi limbah tanpa mengurangi fungsi antibakteri dan antioksidan material yang dihasilkan. Kemudian pertanyaan dari Kori, formulasi dan mengapa cangkang telur ayam ras dapat dimanfaatkan sebagai bahan aktif dalam krim SPF? Jawabannya yakni karena cangkang telur ayam ras mengandung kalsium karbonat yang tinggi yang mampu menyerap dan memantulkan sinar UV sehingga berpotensi digunakan sebagai bahan aktif alami dalam krim tabir surya. Untuk pertanyaan terakhir dari Radit, mekanisme apa yang menyebabkan oksida grafena memiliki aktivitas antioksidan? Oksida grafena memiliki gugus fungsi oksigen seperti hidroksil dan karboksil yang mampu menangkap radikal bebas sehingga dapat menghambat reaksi oksidasi dan bertindak sebagai antioksidan.
Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.